Bayangkan sebuah eksperimen yang terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan oleh hampir semua manusia. Sebuah eksperimen yang tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan kekuatan fisik, tetapi membutuhkan sesuatu yang jauh lebih langka, pengendalian diri yang absolut. Eksperimen ini dimulai dari sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang terjadi jika seorang pria hidup selama 30 hari tanpa ego sama sekali, tidak tersinggung, tidak membela diri, tidak menjelaskan diri, tidak mencoba terlihat benar, dan yang paling sulit, tidak bereaksi ketika orang lain mencoba menjatuhkannya. Eksperimen ini terinspirasi dari filosofi kuno yang telah bertahan ribuan tahun, yaitu Stoicism, sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang manusia bukan terletak pada bagaimana ia mengendalikan dunia, tetapi bagaimana ia mengendalikan dirinya sendiri. Hari pertama eksperimen dimulai dengan sebuah keputusan sederhana. Pria ini berjanji pada dirinya sendiri bahwa selama 30 hari cedipen, ia tidak akan membela diri dalam situasi apapun. Jika seseorang mengkritiknya, ia hanya akan mendengarkan. Jika seseorang menghina dirinya, ia tidak akan membalas. Jika seseorang mencoba memancing emosinya, ia tidak akan bereaksi. Tujuannya bukan untuk terlihat lemah, tetapi untuk melihat sesuatu yang sangat jarang diuji dalam kehidupan modern. Bagaimana dunia memperlakukan seseorang yang tidak memiliki ego untuk diserang. Pada hari ketiga, eksperimen mulai terasa aneh. Biasanya ketika seseorang mengkritiknya di tempat kerja, ia akan menjelaskan panjang lebar mengapa ia benar. Tetapi kali ini berbeda. Ketika seorang rekan kerja mengatakan bahwa pekerjaannya buruk, ia hanya menjawab dengan satu kalimat pendek. "Terima kasih atas masukannya." Tidak ada pembelaan, tidak ada argumen, tidak ada nada tersinggung, dan sesuatu yang menarik mulai terjadi. Rekan kerjanya terlihat bingung, seolah-olah ia baru saja menembakkan panah, tetapi tidak ada target yang bisa terluka. Hari kelima, eksperimen menjadi lebih sulit. Seorang teman lama mulai bercanda tentang kegagalannya di masa lalu. Biasanya, candaan seperti ini akan membuatnya merasa perlu membalas dengan candaan lain, atau setidaknya menjelaskan situasi sebenarnya, tetapi kali ini ia hanya tersenyum, tidak defensif, tidak berusaha mengubah opini siapapun, dan reaksi orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Beberapa orang mulai kehilangan minat untuk menyerang karena mereka menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada konflik yang bisa tercipta jika hanya satu pihak yang ingin bertarung. Namun eksperimen ini belum mencapai titik paling menariknya. Pada minggu kedua, sesuatu yang lebih ekstrem terjadi ketika seseorang menyalahkannya atas sebuah kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahannya. Ia tetap tidak membela diri. Ia menerima kritik tersebut dengan tenang. Bagi sebagian orang yang melihat situasi itu, reaksinya terlihat seperti kelemahan. Tetapi bagi sebagian orang lain, justru terlihat seperti kekuatan yang tidak biasa. Dan disinilah eksperimen ini mulai memperlihatkan dua jenis manusia yang berbeda di dunia. Mereka yang memanfaatkan orang yang tidak melawan, dan mereka yang mulai menghormati seseorang yang tidak mudah dipancing emosinya. Pada hari ke-14, sebuah pola mulai terlihat jelas. Orang-orang yang biasanya suka memprovokasi, perlahan mulai menjauh. Mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Tidak ada drama. Tidak ada konflik, tidak ada energi emosional yang bisa mereka nikmati. Tetapi di sisi lain, beberapa orang justru mulai mendekat. Mereka mulai merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang tidak mudah tersinggung, seseorang yang tidak mencoba memenangkan setiap percakapan, seseorang yang tidak merasa perlu membuktikan dirinya setiap saat. Hari ke-20
membawa perubahan yang lebih mengejutkan. Tanpa ia sadari, beberapa orang mulai meminta pendapatnya lebih sering. Mereka mulai mempercayai penilaiannya, bukan karena ia berbicara paling keras, tetapi karena ia tidak pernah bereaksi secara emosional. Dalam dunia yang penuh dengan orang yang ingin selalu benar, seseorang yang tidak memiliki ego terlihat seperti tempat yang aman untuk berbicara. Namun, eksperimen ini juga mengungkap sisi gelap manusia. Ada beberapa orang yang mencoba mendorong batasnya lebih jauh. Mereka mulai menguji apakah sikap tenangnya benar-benar tulus atau hanya sebuah topeng. Mereka melontarkan komentar yang lebih tajam, provokasi yang lebih langsung, bahkan hinaan yang lebih personal. Dan setiap kali itu terjadi, ia tetap melakukan hal yang sama, mendengarkan, tersenyum, lalu melanjutkan hidupnya tanpa membawa emosi itu bersamanya. Dan kemudian hari ke-30 akhirnya tiba. Setelah 1 bulan penuh hidup tanpa membela diri, tanpa menunjukkan ego, dan tanpa bereaksi terhadap provokasi, eksperimen ini menghasilkan sesuatu yang tidak banyak orang duga. Dunia tidak menjadi lebih baik, tetapi cara dunia berinteraksi dengannya berubah. Orang-orang yang haus konflik perlahan menghilang dari lingkarannya. Orang-orang yang menghargai ketenangan mulai muncul. Dan yang paling mengejutkan, ia sendiri berubah lebih dari siapapun. Ia menyadari sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat kuat. Sebagian besar konflik dalam kehidupan manusia sebenarnya bukan berasal dari masalah itu sendiri, tetapi dari ego yang ingin menang. Ketika ego dihilangkan, banyak pertarungan tiba-tiba kehilangan alasan untuk ada. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari eksperimen 30 hari ini. Bukan tentang menjadi orang yang pasif, bukan tentang membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk, tetapi tentang memahami bahwa tidak setiap provokasi pantas mendapatkan reaksi. Tidak setiap kritik membutuhkan pembela, dan tidak setiap opini orang lain memiliki kekuatan untuk menentukan siapa diri kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, pria ini menyadari satu hal yang sangat jarang dipahami banyak orang. Ketika seseorang benar-benar mengendalikan egonya, ia tidak menjadi lebih kecil. Ia justru menjadi sulit untuk diguncang oleh dunia. Dan mungkin itulah bentuk kekuatan yang paling menakutkan sekaligus paling menarik bagi banyak orang. Bukan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, tetapi kekuatan untuk tidak perlu mengalahkan siapapun. Eksperimen selesai, tetapi satu pertanyaan tersisa bagi siapapun yang mendengar cerita ini. Jika seseorang benar-benar hidup tanpa ego selama 30 hari, apakah dunia akan mulai menghormatinya? Atau justru dunia akan mencoba menghancurkannya lebih keras? Mungkin satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah dengan mencoba eksperimen itu sendiri.